di channel YouTube aku Aurelia Anin. Ini adalah video pertama aku. Dan spesial untuk kalian, aku bikin Bibija. Apa itu? Bincang-bincang manja. Topik pembicaraan kali ini adalah merawat, menghadapi, dan mencintai rambut mengembang karena rusak. Panjang banget ya, udah kayak tol Cipatat. Tanpa basa-basi yang panjang, langsung aja deh kita mulai dari yang pertama. Oke, sebelum menjurus ke tips-tips tentang rambut, aku mau kasih tahu dulu nih keadaan rambut aku. Rambut aku ini mengembang dan sedikit bergelombang di bagian sini karena rusak, bukan bawaan. Rambutku itu aslinya tuh lurus, tebel, ya emang bervolume, tapi itu karena tebel, bukan karena mengembang. Asal usul dari rambutku yang mengembang ini zaman SD, gengs. Tahu sendiri kan, zaman SD itu zaman-zamannya kutu. Dari situ aku pernah pakai peditok dan baru sadar setelah itu tuh rambutku kayak berubah gitu loh. Rambutku yang aslinya lurus, bener-bener lurus dan masuk ke dalam di bagian bawah, tiba-tiba jadi kayak kering, rusak, ngembang. Kalian bisa lihat fotonya di sini, rambutku jadi kayak gitu. Wah, parah banget emang. Mulai kelas 6 aku coba smoothing. Aku pernah, tapi tumbuhnya tuh masih aja keriting. Terus masuk SMP, rambutku masih yang ngembang, tapi makin panjang, makin oke. Aku mikir kayak, Wah, ini udah balik nih, cuma jadi bergelombang aja, nggak masalah kan? tapi habis itu mulai masuk SMK ini, aku nyoba semir rambut dan boom, kering lagi. Jadi seperti itulah kurang lebih asal usul dari kenapa aku punya rambut yang kayak gini. Ya, sesuai dengan judulnya, karena rusak. Nah, mengingat rambutku ini ngembang, super ngembang, aku berusaha. Caranya dengan melakukan perawatan rutin. Yang pertama, aku pakai minyak zaitun dari Mustika Ratu yang kayak gini. Aku pakai ini setelah keramas. Ketika rambut udah mulai setengah kering nih, aku taruh di tangan sedikit aja, digosok-gosok-gosok. Aku mulai dari bawah, karena yang ngembang itu bagian bawah nih, kalian bisa lihat kan. Nah, maka dari itu aku mulainya dari bawah, bagian-bagian yang ngembang. Kalau udah semuanya, nanti sisa-sisa di tangan baru aku tepuk-tepukin di atas sini. Kenapa? Karena menurut aku kalau terlalu basah nanti tuh rambutnya jadi kelihatan glossy banget dan lepek. Kenapa aku pakai ini? Karena bisa mengurangi rambut yang mengembang. Jadi setidaknya kempes sedikit gitu loh. Lanjut, yang kedua masih dari Mustika Ratu, aku pakai hair tonic alias penyubur rambutnya yang ini. Ini udah mau habis nih karena aku juga lumayan sering pakai. Kenapa aku pakai hair tonic? Karena menurut aku rambut-rambut yang udah tumbuh ini merupakan rambut yang udah bagus. Jadi aku perlu memangkas bagian yang Jelek. cuma kalau kalian bisa lihat rambut yang bagus tuh baru sampai sini nih. Masa iya potong sampai sini? Masa iya? Tiga, mungkin gak asing lagi buat kalian. Aku pakai sebutir elips setiap pagi. Elips ini bener-bener membantu menutrisi banget. Kalian tahu nggak sih kalau habis pakai elips tuh langsung lembut, bye-bye kasar, bye-bye. Dan rangkaian hair care aku yang terakhir adalah masker rambut, masih dari Elips juga. Harganya semuanya ekonomis, gengs. Aku nggak pakai treatment di salon, jadi emang harus ekstra sabar. Kalian tahu ada harga, ada rupa. Untuk masker Elips ini aku pakai yang Nutricolor warna ungu. Jadi khusus untuk rambut diwarnai. Rambut aku ini sebenarnya diwarnai, gengs, warnanya coklat. Cuma di HP itu nggak kelihatan. Nah, itu dia serangkaian perawatan rambut dari aku. Emang sih hasilnya tuh nggak instan. Cuma ya bagian dalam rambut aku itu udah lurus. Wah, betapa senangnya diriku. Lanjut, tips merawat rambut yang mengembang. Yang pertama, kalian harus tahu penyebab dari rambut kalian rusak itu apa. Jangan diulangi lagi, dihindari. Kalau bisa, jangan pernah meliriknya lagi. Kemudian, kenali juga masalah-masalah rambut kalian. Mungkin nggak cuma ngembang aja, mungkin ada ketombenya, mungkin ini, mungkin itu. Kalian harus cari hair care yang sesuai untuk kalian. Hindari dulu alat-alat pemanasan rambut seperti catok atau hair dryer. Kalau terpaksa nih ya,
Jangan lupa pakai vitamin. Kemudian hindari juga pengecatan rambut yang tidak perlu alias belum butuh-butuh banget. Aku yakin kalian tuh pasti pengen kan bleaching ini, bleaching itu, warna merah, pink, hijau, kuning. Tapi Sabar. benerin dulu rambutnya biar nanti hasil catnya makin yoi dengan rambut yang badai. Rajin-rajinlah potong rambut bagian bawah. Sedikit. Potongnya jangan lupa pakai gunting khusus rambut ya. Karena kalau pakai gunting biasa, rambut kalian akan rawan bercabang. Kenapa sih rambut mengembang juga harus dipotong bagian bawahnya sedikit demi sedikit? Karena aku dikasih tahu mbak salon nih. Biasalah ketika cangcincong, kata mbak salonnya itu, kalau rambut yang kering nggak segera dipotong, dia tuh bakal merembet ke atas. Jadi rambut-rambut yang baru tuh ikut kering. Tuh, sekarang tips menghadapi rambut yang mengembang. Kalian yang punya rambut mengembang gak akan asing dengan yang namanya gerah, panas, sumuk, sumpek. Bawaan itu kayak wuk gitu loh. Aku paham betul, aku sudah menghadapi rambut yang mengembang selama 6 tahun lebih. Tapi kalau rambutnya tuh dikucir terus, diikat terus dengan kenceng, ya itu nanti rambutnya susah bernafas, susah memperbaiki diri. Kalau aku sendiri biasanya pakai jedai. Dulu pas rambutnya lumayan panjang aku pakai jedai sesuai dengan SOP. Tapi sekarang berhubung rambut aku nih pendek, aku potongin terus. Aku bener-bener cuma kayak gitu. Nah, di tips merawat tadi aku kan bilang hindari catok dulu ya. Cara aku menghindari catok adalah menggunakan rambut palsu. Yang aku pakai ini ponytail. Di gambar ini aku pakai ponytail dan poni palsu nih yang diklip kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri, penampilannya langsung berubah total. Meski nggak dicatok, kalian juga tetap bisa punya rambut yang kece badai. Selain itu, untuk menghindari catok, kalian juga bisa deh kreasi kucir-kucir. Mau kucir yang ala-ala Mei, ala-ala lazy bun. Ya, kalian bisa cari sendiri deh di Pinterest. Itu banyak kreasi-kreasi rambut yang gampang ditiru sendiri. Hampir lupa. Untuk menghadapi rambut yang berkembang. Untuk menghadapi rambut yang ngembang, kalian harus punya nyali yang kuat. Jangan rambut aja yang ngembang, mentalnya juga. Karena aku yakin kalian bakal diejek. Rambutnya kayak Cina, dek banget. Ih, rambutnya jelek. Dengan mental yang kuat, kalian bakal Bodo amat. Anzet yang terakhir, yaitu cara mencintai rambut yang mengembang. Gak gampang, memang gak gampang. Tapi aku punya perkataan jitu yang bikin kalian nyaman dengan rambut seperti ini. Bersyukur masih punya rambut. Ingatlah bahwa rambut mengembang karena rusak masih bisa diperbaiki. Dan yang terakhir, hasil emang gak bisa instan bro, sis. Kunci dari semua ini tetaplah sabar. Nah, sekian dulu Bibija yang pertama, bincang-bincang manja mengenai cara merawat, menghadapi, dan mencintai rambut mengembang karena rusak. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, terutama yang punya masalah rambut sama kayak aku. Semangat, kalian pasti bisa melalui ini. Jangan lupa di like, di komen, dan share ke teman-teman kalian. Cukup sekian dari aku, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye. Subscribe to gratis.